Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevilia Pramesti Irawan dari kelas 10 MIPA 3 ingin menyajikan makalah model atom untuk menjelaskan fenomena alam atau hasil suatu percobaan. Latar belakang. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya-gaya elektromagnetik. Rumusan masalah dan tujuan. Siapa penemu atom dan mengetahui penemu atom? 1. Demokritus. Demokritus terkenal teori atomnya yang pertama di dunia. Ia menjelaskan bahwa terdapat partikel-partikel kecil yang senantiasa bergerak dan bertabrakan. Penjelasan teori atom Demokritus. 1. Dunia ini semuanya terbuat dari atom. 2. Atom adalah partikel terkecil dari sebuah materi, terlalu kecil untuk kita lihat. 3. Atom menurut Demokritus tidak dapat dibagi. Menurutnya, atom tidak dapat dipotong menjadi partikel yang lebih kecil. 4. Atom dipisahkan satu sama lain oleh kekosongan atau ruang hampa yang memungkinkan mereka bergerak bebas. 5. Atom tidak hidup. 6. Atom tidak bisa dihancurkan. Penjelasan teori atom Bohr. Teori atom Bohr memperkirakan adanya garis spektral tambahan. Sebagai tambahan, teori Bohr mengenai struktur atom menyuguhkan penjelasan pertama yang menjelaskan apa penyebab atom punya ukuran seperti adanya. Tahun 1920, Lembaga Fisika Teoritis didirikan di Copenhagen dan Bohr jadi direkturnya. Di bawah pimpinannya membuat menarik para ilmuwan-ilmuwan muda yang jenius dan langsung menjadi pusat penyelidikan ilmiah di dunia. Namun sementara itu, teori struktur atom Bohr menghadapi kesulitan-kesulitan. Permasalahan terpokok adalah bahwa teori Bohr, walaupun dengan sempurna menjelaskan kesulitan masa depan atom, contohnya hidrogen, yang punya satu elektron, tidak dengan sempurna memperkirakan spektra dari atom-atom lain. Beberapa ilmuwan memberikan pujian atas kesuksesan luar biasa teori Bohr dalam hal memaparkan atom hidrogen. Bohr sendiri adalah orang pertama kali yang menyadari penyempurnaan kecil itu. Tidak akan dibantu, sebab itu yang dibutuhkan yaitu perombakan radikal. Akhirnya penyelesaian masalah terpecahkan oleh Werner Heisenberg dan lain-lainnya mulai tahun 1925. Yang paling penting dari semuanya itu mungkin adalah gagasan Bohr yang merupakan energi pendukung bagi perkembangan teori kuantum. Hal tersebut terjadi karena sinar A yang bermuatan positif menumbuk partikel pejal atau logam emas yang juga bermuatan positif. Partikel yang bermuatan sama akan tolak-menolak. Begitu pula partikel yang bermuatan tidak sama akan tarik-menarik. Partikel pejal tersebut dinamakan Rutherford inti atom. Elektron terletak di luar inti pada jarak yang relatif jauh dengan gerakan yang cepat, dikarenakan ada tolakan dari inti yang bermuatan positif. Penemu teori atom Bohr, Niels Bohr. Tokoh satu ini dikenal sebagai penggagas dari teori struktur atom. Dialah Niels Henrik David Bohr lahir tahun 1885 di Copenhagen. Di tahun 1911, ia meraih gelar doktor fisika dari Universitas Copenhagen. Tak lama setelah itu, ia pergi ke Cambridge, Inggris. Di situ ia belajar di bawah asuhan J.J. Thomson, ilmuwan ternama yang menemukan elektron. Tak lama kemudian, Bohr segera mengembangkan teorinya sendiri yang baru serta memiliki perbedaan tentang struktur atom. Penemuan teori struktur atom. Teori Bohr mengenalkan atom sebagai sejenis miniatur planet yang mengitari matahari, dengan elektron-elektron mengelilingi orbitnya sekitar komponen pokok, tetapi dengan perbedaan yang sangat penting. Peraturan-peraturan fisika klasik mengenai perputaran orbit dan segala ukuran
Bohr membuktikan bahwa elektron-elektron dalam sebuah atom hanya bisa berputar dalam ukuran tertentu. Atom dalam bahasa rumusan lain, elektron-elektron yang memutari komponen pokok berada pada tingkat ketentuan atau kulit tertentu, tanpa menyerap atau menyebarkan energi. Teori Bohr menyatakan teori yang berada dengan gagasan teori klasik fisika. Beberapa ilmuwan yang penuh imajinasi kerja Bohr sebagai suatu masterpiece, suatu kerja besar. Teori Roti-Kismis. Inovasi penemuan partikel elektron ini mematahkan teori Dalton, sebab terbukti bahwa atom masih dapat dipecahkan lagi menjadi komponen yang lebih kecil. Teori 1904 Thomson, atom terdiri dari bola yang bermuatan positif yang seragam dengan elektron bermuatan negatif yang tertanam di dalamnya. Muatan positif dan negatif di dalam sebuah atom besarnya sama, sehingga secara keseluruhan atom bermuatan netral. Kekurangannya antara lain, pernyataan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dengan konsentrasi muatan yang seragam ternyata salah, sebab ternyata Ernest Rutherford menemukan bahwa atom mempunyai muatan positif yang bermuatan di inti atau nukleus, yang mengandung sebagian besar dari massa atom. 2. Tidak ada penjelasan mendalam bagaimana muatan positif dan negatif tersusun di suatu atom pada kondisi stabil atau orbital. Ernest Rutherford meneliti keradioaktifan. Ada 3 jenis partikel radioaktif, yakni partikel alfa A bermuatan positif, partikel beta bermuatan negatif, dan gamma Y yang tak bermuatan. Pada tahun 1906, Ernest Rutherford bersama kedua mahasiswanya Geiger dan Marsden mengamati radiasi dari uranium dan radioaktif lain yang memancarkan sinar A, B, dan Y. Radioaktif tersebut tersimpan dalam kotak timbel dengan lubang yang amat kecil, sehingga sinar A dalam kotak akan terpancar. Pancaran sinar A dipakai pertama kali untuk menembak lempeng emas tipis, sehingga besar sinar A diteruskan, hanya sedikit yang dipantulkan. Dari perspektif ilmiah modern, banyak pernyataan Demokritus mengenai atom. Demokritus yang salah, tetapi Demokritus menjelaskan seluruh atom semesta menggunakan teori partikel mikroskopis. Menggunakan teori partikel mikroskopis dengan gagasan yang luar biasa, Demokritus mengetahui komponen merupakan sesuatu. Demokritus merupakan orang yang percaya bahwa waktu dan atom tidak mempunyai permukaan. Semua yang kita lihat diciptakan oleh tabrakan dan agregasi atom. John Dalton. Pada tahun 1803, seorang ilmuwan sekaligus pakar kimia bernama John Dalton berhasil menemukan sebuah teori mengenai atom yang ditulis dalam bukunya yang berjudul New System of Chemical Physiology, di mana teorinya ini dibuktikan berdasarkan hasil eksperimen yang ia lakukan. Setiap mengungkapkan bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat lagi akan mengingat teori yang dikemukakan oleh Demokritus, sedangkan tiap-tiap elemen terdiri atas atom-atom dengan sifat dan massa identik, dan senyawa terbentuk apabila atom dari bermacam-macam elemen bergabung dalam komposisi yang tetap. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penemu dari atom modern adalah John Dalton. Meskipun sebelumnya ada orang yang mempelopori mengenai atom, namun John Dalton berhasil membuktikan mengenai ekstensi atom tersebut melalui sebuah eksperimen, sehingga ia dapat dikatakan sebagai penemu dari teori atom modern. J.J. Thomson merupakan seseorang yang dikenal luas karena permukaannya, yaitu elektron. Thomson merupakan seorang Cavendish Professor atau sebutan untuk posisi senior di Universitas Cambridge dalam fisika eksperimental. Thomson membuat estimasi yang baik pada muatan E dan massa M.
Ia menemukan bahwa partikel sinar katode yang ia beri nama corpuscle yang mempunyai mungkin sekitar 1000 massa ion hidrogen. Ia menunjukkan bahwa rasio muatan pada massa corpuscle E/M merupakan independen dari material katode. Yang terakhir, teori mekanika kuantum. Pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi bisa dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide ini digunakan secara khusus untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang disebarkan oleh benda hitam. Pada tahun 1905, Albert Einstein menerangkan efek fotolistik dengan memberikan kesimpulan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Pada tahun 1913, Niels Bohr menerangkan tentang garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantitas. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menjelaskan teorinya tentang gelombang benda. Teori-teori di atas walaupun berhasil, namun sangat fenomenologikal, atau tidak ada penjelasan jelas untuk kuantitasi. Mereka dikenal sebagai teori kuantum lama. Frase fisika kuantum pertama kali ditetapkan oleh Johnston dalam tulisannya Planck, Universe in Light of Modern Physics, atau alam Planck dalam cahaya fisika modern. Pada tahun 1925, mekanika kuantum modern ditemukan yang saat itu Werner Karl Heisenberg sedang mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang, dan persamaan Schrödinger beberapa kali menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut sama. Pembahasannya isi teori atom. Teori atom Dalton. Setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola billiard. Teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi. Partikel yang bermuatan listrik, sinar eksperimen dengan medan listrik sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif, tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron, dan roti adalah bola bermuatan positif. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menambahkan partikel-partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model atom Rutherford. Model inti, di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan kosong terdapat inti, yang dapat pejal dan masih bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengintai inti atom. Teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena-fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Atom hidrogen untuk menjelaskan secara
khusus merupakan model atom hidrogen. Bohr menyatukan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom, bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkatan energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Ketika jatuh dari orbit yang lebih tinggi, dalam sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dan kedua lintasan orbit tersebut. Teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan metanis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger yang menghitung sifat seperti partikel, persamaan gelombang Schrödinger, dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan secara pasti oleh peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Kesimpulannya, sebelum permulaan abad 19, atom dianggap sebagai mitos karena gagasan yang diajarkan oleh para filosof Yunani hanya dilandasi oleh pemikiran tentang fenomena alam. Akumulasi anomali yang menggugurkan paradigma Dalton antara lain gejala kelistrikan dan radioaktivitas. Perubahan model atom Thomson, Rutherford, Bohr, hingga model atom mekanika kuantum masih berada dalam suatu paradigma yang meyakini bahwa atom memiliki subpartikel. Perubahan modern atom Bohr ke mekanika kuantum dianggap perubahan paradigma deterministik. Dan terakhir, penemuan partikel elementer quark tidak dianggap suatu anomali karena tidak mengubah paradigmanya. Sekian dari makalah kimia saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.